Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat malam untuk rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan pusat, yaitu client server dengan fragmentasi horizontal dari mata kuliah basis data terdistribusi. Oke, next. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Pertama ada Paulin Rafael, kemudian ada Iqbal Kadian, dan terakhir ada saya sendiri, Muhammad Ramdan. Next. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintahan untuk mengelola data dalam jumlah besar secara integrasi dan terdistribusi. Salah satu jenis data yang dikelola oleh pemerintah adalah data kependudukan pajak, daerah, dan perizinan yang tersebar di berbagai wilayah administrasi, seperti kabupaten dan kota. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah fragmentasi horizontal, yaitu teknik pembagian tabel basis data berdasarkan baris atau record tertentu sesuai dengan kriteria wilayah atau daerah. Next. Nah, di sini kami memiliki 5 tujuan ya. Pertama, merancang sistem basis data terdistribusi pada lingkungan pemerintahan multi daerah. Kemudian merancang sistem basis data terdistribusi pada lingkungan pemerintahan multi daerah. Yang ketiga, menganalisis manfaat fragmentasi horizontal dan meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem basis data pemerintahan. Lalu menyediakan gambaran implementasi sistem fragmentasi horizontal menggunakan basis data rasional. Dan yang terakhir, mendukung pengelolaan data pemerintahan yang lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses oleh instansi terkait. Next. Nah, untuk analisis dan perancangan sistem, pertama arsitektur jaringan, kemudian diagram terdistribusi, lalu skema fragmentasi dan alokasi data, kemudian rancangan replikasi data, dan yang terakhir ada strategi kualitas terdistribusi. Next. Nah, untuk arsitektur jaringan atau node akan disampaikan oleh Paulin Rafael. Nah, di sini ada arsitektur jaringan atau yang disebut dengan node. Nah, yang di sini ada struktur server pusat. Server pusat berfungsi sebagai yang pertama penyimpanan data nasional terintegrasi. Yang kedua, koordinator aplikasi dan sinkronisasi data. Yang ketiga, penyedia laporan agregat nasional. Yang keempat, pengelola kebijakan akses dan keamanan data. Nah, yang kedua di sini ada struktur server daerah. Nah, di server daerah berfungsi sebagai yang pertama penyimpanan data lokal berdasarkan wilayah. Nah, yang kedua ada pemrosesan transaksi harian daerah. Yang ketiga penyedia layanan cepat bagi pengguna lokal. Next. Next. Nah, di sini ada diagram IRD terdistribusi. Nah, di sini ada skema fragmentasi dan alokasi data. Yang pertama ada entitas utama. Nah, di entitas yang digunakan dalam sistem antara lain, yang pertama ada penduduk, yang kedua wilayah, yang ketiga pajak, yang keempat perizinan, yang kelima petugas. Nah, di sini ada relasi antar entitas. Yang pertama, setiap penduduk terdaftar pada satu wilayah. Yang kedua, penduduk dapat memiliki lebih dari satu pajak. Yang ketiga, penduduk dapat mengajukan perizinan. Yang kelima, petugas melayani data penduduk di wilayah tertentu. Next. Next. Hei, tolong itu intonasi nadanya Intonasi. macana dong, ngencang teuing. Oh, oke, siap. Ya, lanjut. Nah, di sini ada skema fragmentasi dan alokasi data. Nah, jenis fragmentasi yang digunakan adalah fragmentasi horizontal, yaitu pemecahan tabel berdasarkan baris data dengan kriteria wilayah. Nah, di sini ada lokasi data. Yang pertama, fragmen daerah disimpan pada server daerah masing-masing.
Nah, yang kedua ada data agregat atau salinan penting disimpan di server pusat. Nah, yang ketiga ada metadata fragmentasi disimpan di server pusat untuk kebutuhan query global. Next. Nah, di sini ada strategi query terdistribusi. Nah, yang pertama ada query lokal. Query lokal dieksekusi langsung di server daerah jika data berada pada satu fragmen. Nah, yang kedua ada query global. Nah, query global membutuhkan penggabungan data dari beberapa server daerah dan server pusat. Nah, yang ketiga di sini ada mekanisme pemrosesan query. Nah, langkah pemrosesan query terdistribusi antara lain, yang pertama, query diterima oleh sistem. Yang kedua, sistem menentukan lokasi fragmen data. Nah, yang ketiga ada query dikirim ke node terkait. Yang keempat, hasil query dikombinasikan jika diperlukan. Nah, yang kelima ada hasil akhir dikirim ke pengguna. Next. Nah, di sini ada script pembuatan tabel dan database. Nah, di sini yang pertama ada pembuatan database server pusat. Nah, yang kedua ada pembuatan tabel penduduk. Dan nanti akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Next. Nah, di sini ada hasil implementasi pembuatan database dan tabel. Nah, di sini yang pertama ada multi daerah tabel. Nah, di tabel situ ada data kependudukan, pajak daerah, dan perizinan. Dan nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Saudara Iqbal. Next. Nah, di sini ada implementasi fragmentasi horizontal. Yang pertama ada fragmentasi penduduk Kabupaten A. Nah, yang kedua ada fragmentasi penduduk Kabupaten B. Nah, nanti juga akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Saudara Iqbal. Next. Nah, di sini ada implementasi dari fragmentasi horizontal. Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah kami simpan di PPT ini. Nah, di sini yang pertama ada alter tabel. Nah, di alter tabel itu ada DB pusat. Dan di ini tuh ada DB pusat, nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Saudara Iqbal. Next. Nah, dari hasil implementasi yang tadi dibuat, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, yang pertama, sistem fragmentasi horizontal berhasil diterapkan. Nah, yang kedua, data terbagi sesuai wilayah masing-masing. Nah, yang ketiga, ada server pusat dapat mengakses server daerah. Yang kelima, ada aplikasi simulasi berjalan dengan baik. Next. 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 Next lagi. Ya, yang nangis dihapus ya teh. Guys, nah ya deh. Guys, next. Nanti gampang. Nah, di sini ada hasil implementasi koneksi antar server berhasil. Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah kami terapkan. Nah, nanti untuk ininya bakal dijelaskan lebih lengkap oleh Saudara Iqbal. Next. Nah, untuk tabel skenario pengujian nanti akan dijelaskan oleh Saudara Ramdan. Nah, di sini ada tabel skenario pengujian ya. Ada 5 nomor. Untuk yang pertama ada skenario pengujian insert data. Tujuannya memastikan data tersimpan pada fragmen yang sesuai dengan langkah melakukan insert data penduduk sesuai wilayah. Dengan hasil yang diharapkan adalah data tersimpan pada server daerah yang tepat. Kemudian skenario select terdistribusi dengan tujuan menguji pengambilan data dari beberapa server dengan langkah menjalankan select dari server pusat dengan hasil data tersimpan pada server daerah yang tepat.
Kemudian ada join antar fragmen, memastikan relasi data lintas server berjalan dengan langkah join tabel penduduk dan pajak dari server berbeda dengan hasil join sesuai relasi. Lalu yang keempat ada failover, bertujuan menguji ketahanan sistem adalah data kembali tanpa kehilangan. Okay, next. Nah, itu kesimpulannya ya akan disampaikan oleh Iqbal Kadian. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan skenario pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan sesuai rancangan. Operasi dasar, basis data, mekanisme terdistribusi, serta aspek kinerja dan konsistensi telah terpenuhi, sehingga sistem layak digunakan untuk mendukung pengelolaan pemerintah terdistribusi. Baik, begitu kesimpulannya. Untuk simulasi codingannya, saya akan mempraktekannya. Mohon izin di close ya. Ini kompletnya. Baik, kita mulai di MySQL-nya dulu ya. Langkah pertama, kita harus buka MySQL Workbench. Di sini, apakah teman-teman sudah mendownload MySQL Workbench-nya? Menurut saya sudah sih. Sudah. Apa teman-teman udah bisa mempraktekannya? Tidak. Nah, berarti saya akan menjelaskan secara singkat ya. Di sini kita udah bikin folder sistem pemerintahan dengan skema red base data pemerintahan multi daerah. Di sini untuk skemanya kita udah jadi ya teman-teman. Ya. Di dalam skema ini data multi terpusat, ada tabel data kependudukan, multi daerah, pajak daerah, perizinan, dan tabel terpusat. Bagaimana caranya untuk membuat tabel di skema terpusat? Kalian cukup buka, klik yang tombol panah ini, set. Nah, di sini ada tabel. Kolom tabel kita klik kanan, kolom tabel kalian bisa di-create tabelnya ya. Nah, tulis aja tabelnya sesuai tabel yang kalian inginkan, misalkan contoh ya yang udah jadi seperti ini nih. Data kependudukan untuk tipe tabel, untuk tabelnya kita tabel namanya data kependudukan. Kalian tinggal ketik aja di skema DB terpusat. Nah, untuk kolom namanya kalian bisa tahu isi apa aja yang ada di data penduduk tuh, ada nik, nama, alamat, dan kabupaten. Untuk tipe datanya nik kita menggunakan char 16 dan script primary key sama not null, itu untuk pembacaan biar tidak terbaca hurufnya. Jadi penulisannya pakai itu angka. Dan untuk nama kita menggunakan pascar 45 dan alamat sama pascar dan kabupaten sama pascar. Berikut ini kalau kalian udah tahu nih isi dari kolom nama tersebut, kalian bisa langsung tinggal apply di sini. Play. Udah dia play, kita buka langsung, diekstrak di sini nih. Kalau bahasa pemrogramannya cek barudak programnya mah dipetir, nah petir. Nah, dipetir di sini.
dan ini udah terlihat hasil dari tabel data kependudukan. Kita ambil contoh satu aja ya guys, dengan nama kita tambahkan dengan nama Iqbal Kadian ya guys. Ini 32 04 12 14 07 94 0001. Nama Iqbal Kadian ya. Alamat Kampung Dayakolot, Kabupaten apa Kabupaten Bandung, bisa, terserah, kan kita menggunakan pasca penulisan. Kalau pasca tuh Bandung Selatan ya. Coba apply di sini. Nah, kalau kita menggunakan ini tabel tuh, kita langsung si ininya si codingannya langsung muncul tanpa perlu kita membuat codingan baru ya guys. Enaknya langsung menggunakan tabel di skema database tuh enak, langsung kayak gini. Kita nggak perlu mengolah codingan yang kayak gini, misalkan nick, nama apa gini tuh, intro kayak value itu kan penulisan angka seperti ini. Jadi enak kalau di kolom table tuh langsung kita apply aja ya, play, dan hasil scriptnya sukses, apply dan finish, selesai. Kita lihat di result, tertera nama Iqbal Kadian, Kampung Dayakolot, Kabupaten Bandung. Mungkin itu saja contoh dari satu database terpusat ya. Ada nih satu lagi lah untuk perizinan. Nih tabelnya banyak biar kalian tahu nih cara untuk penggunaan tabel nih. Yang tabel perizinan kolom namanya banyak sekali, ada ID, ada nick, nama pemohon, dan jenis alamat. Nah, untuk alamat di sini kita ditulisnya teks. Kalau teks jadi kita tertulis, dan untuk date ini tipe data date ini berupa angka, tapi angkanya dimulai dari tahun. Kalau untuk penulisannya kita ambil contoh ya, ambil contoh di date ya, status perizinan ENUM. Ini pasti bakal error nih di program ya. Kita coba ya, yang ini nih, kita coba nih yang mana. Saudara Palen tadi itu yang mana? Halo Saudara Palen. Iya, hadir. Oh, hadir. Nah, seperti ini nih. Kan ini kosong nih perizinan. Kita tulis nih di formnya nih, izin tidak lulus. ID izin Palen berapa? 10 ya, ID izin Palen. Nicknya berapa? 32 02 17. Mungkin ini apa lagi? 02 misalkan 18 ini tuh 7 lah, 17 04 06 aja ya, 2006 ya, mungkin kelahiran segitu. Nama pemohon Palen, Rafael, jenis perizinan sawah, gadai sawah. Alamat
Ciganitri. Dulunya di Ciganitri itu banyak sawah ya guys, makanya saya tulis Gadai Sawah. Ciganitri. Ini pasti bakalan error tanggal selesai, misalkan 2024 harusnya seperti ini nih penulisannya, bulan 11 tahun yalah ini kalau 2025 ya, ambil contoh diajukan status diajukan ditolak. Ini pasti error, ada yang error ya, kita play ya di sini itu. Ada yang error, script error dari tanggal pengajuan, bener kan? Tanggal pengajuannya tidak sesuai, di sini harus sesuainya tahun dulu. Kita coba nih, kita coba di sini nih ya. Buat nih 2024 Bapak Palen mengajukan penggadaian sawah. Kita coba apply, tapi statusnya ditolak karena sawahnya tidak memenuhi standar verifikasi itu. Kan sukses kalau ditulis tanggal tahun dulu, finish, dan hasilnya izin 10 mix dengan sekian, nama Palen Rafael, Gadai Sawah, alamat Ciganitri, tanggal pengajuan 2024, selesai pengajuan setahun, status izin ditolak. Seperti itu ya guys. Yang mungkin itu untuk tipe data multi daerahnya ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari tabel Kabupaten A ke Kabupaten B dengan database Kabupaten A nih. Lihat tuh. Nama skemanya data Kabupaten A. Ini harus dibuat terpisah, soalnya nggak bisa disatukan untuk data penduduk A dan penduduk B. Nih, ini tipe tabelnya seperti ini nih guys. Tabel namanya penduduk Kabupaten A, sama halnya dengan yang tadi, cuman untuk formula ininya bisa disesuaikan. Ini kan ada jenis nih. Uniknya di sini di jenis kelamin ada menggunakan tipe data enum atau L atau P. L menandakan laki-laki, P menandakan perempuan. Kita coba nih ya, saudara-saudara. Coba nih di sini kita hapus dulu. Baik, Ya, skripnya ya, saudara-saudara ya. Kita coba. Nih, kita coba dengan apa ini? Bermasalah nih laptop, maaf ya. Ada sedikit kesalahan teknis. Kita coba nih di sini. Betul, namun bahasa air nama. Nah, ini untuk ambil contoh kita hapus dulu lah, kabeh lah. Ini kita hapus. Cara menghapus ini script gampang, guys. Tinggal klik kanan aja, delete, semua akan terhapus. Enggak, maaf, salah. TRA aja, nggak bisa bos. Semuanya bos. Oh iya, di sini di form aja kita tulis. Kita hapus aja semuanya di sini. Itu guys. Oke, kita tulis nih. Itu nama nih. Atau nama jadi script 4 misalkan ya. Di sini dengan nick 32 04 12 25 10 93 001, nama misalkan Sipa ya. Ini coba ceweknya nggak ada ya. Sipa lahir sekian lah bla bla bla.
Oh ya, kalau format tanggal kita bisa nulis hari dulu ya, tanggal dulu ya, misalkan tanggal 14 07 94 ya. Nih jenis kelaminnya kan kita menggunakan enum, jadi kalau enum bisa dipilih-pilih. Ini misalkan perempuannya, alamat, misalkan alamat Mekarwangi, Kabupaten A. Ini data script berhasil, bukan error. Ini dari error yang terjadi dari penggunaan tanggal lahir ini tuh. Harusnya berarti tahun dulu, teman-teman. Kita coba ya, tahun 1994 11 bulan 10 April. Jadi gerak iya mah ya, jadi sama format penggunaan tangan juga di sini kan pakai apa? Tahun dulu. Itu date. Kalau date berarti hukumnya tetap tahun dulu yang ditulisnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, ini untuk hasil risetnya tuh terjadi SIPA 14, 11, 10 EP Mekarwangi Kabupaten A. Ya mungkin itu aja penjelasan dari saya untuk simulasi pembuatan table data terpusat untuk multi daerah dan data kabupaten server A. Mungkin sekian aja dari Iqbal Kadian. Mohon maaf bila ada kesalahan agar bisa dikoreksi. Untuk pertanyaan dan jawaban bisa ditulis di kolom komentar aja ya guys. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton simulasi apa ya teman-teman ya enaknya ya. Apa? Coba. Simulasi presentasi kelompok tugas ya. UAS ya. Untuk kritik dan sarannya bisa di komen aja ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja penjelasan dari Iqbal Kadian kembalikan lagi kepada moderator, kepada Bapak Ramdan, dipersilakan. Ya. Halo Bapak Ramdan. Sebelumnya terima kasih kepada Iqbal Kadian yang Ya. Mungkin dari saya akan mengakhiri presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Berkata wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.